Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fuad Lutfi dari kelas MM2A dengan NIM 23080460026 Fakultas Sains dan Teknologi UIN Songo Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan perhitungan statistik yaitu melalui program aplikasi SPSS terkait UAS semester genap tahun akademik 2023-2024 mata kuliah metode statistika. Inti dari video ini adalah kita ingin mengetahui apakah hasil pekerjaan otomatis SPSS akan sama dengan hasil pekerjaan perhitungan manual yang telah saya lakukan. Untuk itu saya telah menyiapkan perhitungan manual yang telah saya scan sebelumnya seperti ini. Langsung saja kita ke soal. Soalnya terdiri dari 3 soal. Langsung saja kita menuju soal pertama. Nomor 1, seorang peneliti ingin mengetahui keefektifan penggunaan pupuk terhadap tinggi tanaman tomat. Peneliti melakukan penelitian terhadap pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk casting. Masing-masing pupuk diberikan pada 20 tanaman tomat. Pupuk diberikan mulai dari bibit sampai tanaman tomat berumur 10 minggu. Setelah 10 minggu, tinggi tanaman tomat dicatat dan hasil pengukurannya yang dalam sentimeter adalah sebagai berikut. Pertanyaannya, berdasarkan hasil penelitian tersebut, apakah ketiga pupuk di atas mempunyai keefektifan yang sama terhadap tinggi tanaman tomat? Intinya adalah apakah rata-rata atau mean dari tinggi tanaman dari ketiga pupuk di atas apakah sama keefektifannya? Untuk itu kita menggunakan, karena di atas ini menggunakan 3 variabel, kita akan menggunakan uji ANOVA. Sebelumnya data 1-3 ini telah saya backup di Excel untuk bisa langsung di copy di SPSS. Namun sebelum kita bisa mengcopy paste-nya, kita perlu mentranspose bentuknya. Tujuannya apa? Untuk menjadikan satu antara variabel independen dan variabel dependennya. Jadi kita misalkan lebih dahulu variabel independennya pupuk kandang misalnya 1, pupuk kompos 2, pupuk casting 3. Selesai kita praktekkan, kita akan copy, lalu kita akan paste di paste spesial dan kita transpose seperti ini. Sini kita tambah 1. Sini kita tambah 2. Ya, setelah seperti ini, kita langsung saja copy paste ke SPSS-nya. Jadi, kita ke data view dan paste. Tampilannya seperti ini.
Kita perlu ke variable view untuk melihat. Nah, di sini desimalnya kita ubah ke 0 dan kita namai variabelnya di sini adalah pupuk misalnya pemantauan misalnya jalan tinggi. Kita namai di sini jenis pupuk. Yang bawah adalah guru poni. Untuk valuesnya sini karena kita tadi misalkan 1, 2, 3, kita perlu mencatatkannya supaya jelas. Kelas 1 tadi kita misalkan kandang, kompos, dan casting ya. Kandang, kompos, dan casting. Contoh kita update. Setelah seperti ini, akan diperoleh tampilan seperti ini. Kita akan menggunakan ujian ANOVA. Caranya adalah kita klik Analyze, kita pilih Compare Mean and Proportion, kita pilih One Way ANOVA. Kita tetapkan terlebih dahulu mana yang variabel dependen dan mana yang variabel independen. Variabel dependen itu yang bergantung pada variabel independennya. Jadi tinggi tanaman ini akan bergantung pada pupuk tanaman yang digunakan. Jadi pupuk tanaman merupakan variabel independen dan tinggi adalah merupakan variabel dependen. Masukkan kita function dan deskriptif. Kita continue. Dan outputnya adalah seperti ini. Baik. Kita peroleh nilai F hitung di sini. Sini ada rincian-rinciannya dan sini ada deskriptifnya seperti ini. Jumlah datanya masing-masing kelompok, lalu ada standard deviation dan lain sebagainya. Saya dilihat sendiri. Lalu di sini ada SST, ya, total di sini. Dan selain ada SST, di sini juga ada SSE dan juga derajat. Yang paling penting adalah kita di sini melihat nilai F itu. Kita boleh ini adalah 2,748. Kita memperoleh F itu 2,748. Sini sudah saya bahas. Jadi kita peroleh kemudiannya adalah 2,748. Jadi kriteria UJF adalah Dana ditolak jika F lebih besar dari F tabel, yaitu F dengan signifikasi alfa 3 koma N min K. Nah, kita mulai di sini perhitungan F tabel berdasarkan tabel yang telah disediakan, yaitu tabel F dengan signifikasi 0,05 dengan DK 2,57 itu adalah 3,16. Kita bisa melihatnya di sini. Yang saya sediakan 2 adalah 3,9 dan yang di belakangnya adalah yang 7 adalah 3 penyebut.
2 dan maju. Sini kita peroleh 3,16. Jadi kita masukkan 3,16. Jadi karena F hitung lebih kecil daripada F tabel, yaitu 2,748 lebih kecil atau sama dengan karena tadi adalah lawannya, maka H0 diterima. Kan tadi H0 ditolak jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka lawannya adalah H0 diterima. Jika F kurang dari sama dengan F hitung kurang dari sama dengan F tabel, jadi H0 diterima. Jadi kesimpulannya adalah jadi pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk asing mempunyai keefektifan yang sama terhadap tinggi tanaman tomat. Sebelumnya syarat ujian NAFA itu sebenarnya ada 2. Yang pertama adalah datanya per kelompok itu harus berdistribusi normal, sehingga perlu dilakukan uji normalitas atau normality test. Yang kedua adalah data tersebut harus memiliki varian kelompoknya harus homogen. Artinya adalah tidak terlalu jauh selisihnya atau sama atau setara. Nah, untuk itu perlu dilakukan homogeneity test atau uji homogenitas. Namun karena di sini soalnya diasumsikan bahwa data ini telah terdistribusi normal dan memiliki homogenitas yang sama variannya, maka kita langsung bisa menggunakan uji ANOVA dan kita peroleh kesimpulan ketiga pupuk tersebut memiliki keefektifan yang sama terhadap tinggi tanaman tomat. Nah, kita cek terlebih dulu apakah sama kesimpulan yang kita peroleh sebelumnya. Sini dituliskan bahwa kesimpulan F hitung kurang dari sama dengan F tabel, yaitu 2,748 kurang dari sama dengan 3,16, maka hanya diterima. Jadi pupuk pupuk kompos dan pupuk pasti mempunyai keefektifan yang sama terhadap tinggi tanaman tomat. Ya, kita peroleh kesimpulan yang sama. Langsung saja kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2, berdasarkan soal nomor 1, jika peneliti hanya ingin mengetahui keefektifan pupuk kandang dan pupuk asing, nah pupuk kandang dan pupuk asing saja terhadap tinggi tanaman tomat, kesimpulan apa yang dapat diperoleh peneliti tersebut? Ya, untuk itu kita menuju kembali ke papan tabel. Sebenarnya kita pahami dulu, karena tadi itu adalah variabel dengan K sama dengan 3, artinya dia lebih dari 2 ya. Kalau lebih dari 2 maka kita menggunakan ujian ANOVA. Sedangkan di sini di nomor 2 itu hanya diuji 2 kelompok saja. Artinya di sini kita hanya menggunakan uji T. Nah, ya, kita menggunakan uji T. Dengan menggunakan uji T karena di sini tidak diketahui variansinya ya. Ini, jika menggunakan perhitungan manual kita menggunakan T absen. Karena menggunakan T absen, pada di soal ini kita disuruh untuk sama seperti nomor 1 mengecek apakah keefektifan hasilnya, maka kita menggunakan uji dua pihak. Kita peroleh
dan 0 adalah S1 sama mu1 sama mu2, lalu dengan mu1 ya dengan mu2 kurang 2. Untuk perhitungan statistiknya, kita menuju ke tabel. Sini kita sama seperti langkah sebelumnya, kita perlu transpose terlebih dahulu. Sini kita copy paste spesial transpose. Nah, di sini adalah pupuk kandang dan pupuk casting ya, yang dimana kita perlu misalkan lagi ya, pupuk kandang angka 1 misalnya, kita di sini, lalu pupuk casting misalkan 2, kita pindah jadi 1, kita misalkan 2, seperti ini saja. Nah saja kita bisa copy paste ke slashnya. Ini data yang tadi kita data baru saja, langsung saja paste. Seperti langkah sebelumnya, kita perlu menamai, sebenarnya tidak wajib ya, kita supaya jelas saja kita namai jenis metode, kita hapus saja ya. Dan ini adalah jenis pupuk, sini adalah ini, dan silangnya jangan lupa kita nolkan. Kita juga perlu melabel yang jenis pupuknya supaya jelas, 1 dan 2. Jadi misalkan nomor 1 itu adalah pupuk kandang ya, dan pupuk nomor 2 adalah pupuk casting. Jadi kita labeli kandang dengan casting seperti ini. Software data view seperti ini. Ya, kita menuju ke soal lagi. Jadi kita disuruh untuk uji T, maka cara yang menggunakan SPSS untuk uji T adalah sama seperti tadi, analyze, pilih conformance dan proportions, kita pilih independent sample to test. Nah, ingat tinggi tanaman itu adalah variabel dependent. Nah, jenis pupuknya adalah grupnya atau variabel independent. Kita definisikan grup 1 dan 2 grup 2. Grup 1 ini tadi adalah kelompok pupuknya, dan grup 2 adalah kelompok pupuk kompos. Maaf saya. Salah ya, sini kita salah. Harusnya ini. Nah, kita pilih analyze dan kita
pilih Comparison and Proportion, kita pilih Independent Sample Test, kita masukkan jenis pupuk ke grup dan ke tes variabel. Kita definisikan seperti tadi, kita langsung saja dulu oke. Nah, ini kita peroleh output seperti ini. Ya, di tes yang tadi yang atas kita berikan. Kita peroleh seperti ini. Di sini ada deskripsinya, jumlah-jumlahnya, dan min dan standar deviation seperti tadi. Dan kita peroleh independen sample test. Kita fokus ke tabel ini. Nah, di sini kita lihat bahwa pada kolom T diperoleh T hitungnya adalah 1,9. Kita menuju pembahasan. Kita peroleh bahwa hitungnya adalah 1,9. Kriteria pengujian uji T adalah hanya diterima jika min T tabel T hitung adalah di antara min T tabel dan T tabel. Rumus T tabel untuk SPSS adalah T 1 min setengah alfa dengan derajat kebebasan N1/2 kurang 2. Kita boleh 1 min 0,5 kali 0,05 karena defaultnya adalah 5% 0,05 signifikasinya dengan derajat kebebasan 120 ya, untuk panjang tadi ini ada 20 dan yang publikasinya ada 20 juga, maka kita ini 20 plus 20 kurang 2 kita dapat 38. Coba 1 dikurangi 0,025 dengan derajat kebebasan 38, maka kita boleh T 0,975 dengan TK 38 menggunakan tabel T ya, kita rasanya sudah di sini tabel T dengan 0,975 dengan TK atau derajat kebebasan 38. Karena tidak ada maka kita kira-kira saja mendekati 40, kita akan dapat 2,021. Kita tulis di sini oleh 2,021 dan min T tabelnya adalah min 2,021. Nah, karena min T tabel T hitung itu ada di antara min T tabel dan T tabel, yaitu 1,9 di antara min 2,021 dan 2,01. Maka itu adalah di daerah penerimaan, yang artinya hanya diterima. Jadi pupuk kandang dan pupuk asing mempunyai keefektifan yang sama terhadap tinggi tanaman tomat. Kita balik kesimpulan seperti ini. Kita perlu cek apakah sama dengan hasil perjalanan mangsa. Dan kita jika menggunakan perhitungan manual, kita akan menggunakan statistik seperti ini. Diperoleh T hitung dan T tabel ini adalah 1,8997. Kita juga dibulatkan 1,9 dan T tabelnya adalah nilai yang W1 T1 plus W2 T2 per W1 plus W2. Kita peroleh T tabelnya adalah, karena ini menggunakan statistik yang berbeda karena perhitungan manual dan perhitungan SPSS berbeda, maka T tabelnya berbeda. Tapi apakah kesimpulannya sama? Kita lihat. Di sini kesimpulannya adalah karena diterima. Jadi pupuk kandang dan pupuk asing memiliki keefektifan yang sama terhadap tinggi tanaman tomat. Ya.
Kita lihat kesimpulan di sini adalah karena 1,9 di tengah-tengah, jadi dia merupakan berada di daerah penerimaan dan diterima. Jadi pupuk kandel dan pupuk pasir mempunyai keefektifan yang sama terhadap di tanaman tomat. Jadi intinya adalah sama. Kita boleh jawaban yang sama. Kita lanjut nomor 3. Baik, soal nomor 3 adalah seorang peneliti ingin meneliti hubungan antara motivasi kerja X dan kepuasan kerja Y. Pegawai di suatu perusahaan. Untuk mengetahui hubungan tersebut, peneliti menyebarkan angket kepada 20 pegawai perusahaan. Hasil dari pengisian angket tersebut adalah sebagai berikut. Nah, pertanyaannya adalah ada 3. Nah, yang pertama adalah tentukan persamaan regresinya. Nah, untuk menentukan persamaan regresi, yaitu uji topi, dan menggunakan SPSS, kita transpose dulu datanya seperti tadi. Sebetulnya hapus saja ini. Kita saja copy ke SPSS-nya. Kita pilih data baru, kita pilih seperti ini. Kita ubah semuanya. Jadi jangan lupa. Nah, ini tadi adalah X dan ini adalah Y. X tadi adalah motivasi kerja dan ini adalah kepuasan kerja. Kita perhatikan di sini sudah numerik, pilih checklist dan kita langsung ke TOEFL. Nah, untuk mencari persamaan regresi linear kita harus melalui cara seperti analyze. Kita pilih regresi linear, jangan lupa ini motivasi kerja ya. Motivasi kerja. Kita pilih analyze, regression linear. Nah, karena kepuasan kerja dipengaruhi oleh motivasi kerja, maka kepuasan kerja masuk ke dalam variabel dependen. Dan motivasi kerja adalah variabel independen. Kita pilih statistik. Ini. Pilih OK. Kita peroleh output seperti ini. Kita langsung menuju ke tabel koefisien ini. Nah, perlu diperhatikan sini untuk kan rumusnya apa namanya persamaan regresi itu adalah y topi sama dengan a plus b x. Nah, a di sini adalah kita lihat tabelnya. A itu di sini adalah 150,52 ya yang pertama. Dan untuk b itu adalah yang negatif 0,162 ini. Kita saja ke pembahasannya. Y topi sama dengan A plus BX. A adalah tadi ini 150,72 ya. B-nya adalah min negatif 0,162. 0,162 salah.
Jadi kita peroleh bersama regresinya adalah 140,722 dikurangi 0,162 X. Kita akan cek apakah sama hasilnya. Dengan menggunakan perhitungan manual, kita peroleh di sini bersamanya adalah y sama dengan 140,72 min 0,162 X. Nah, itu aja berbeda. Sini saya bulatkan menjadi dua angka di belakangnya, di sini tiga angka di belakangnya. Jadi intinya adalah persamaan regresinya adalah sama, yaitu kita bisa sama dengan 140,72 dikurangi 0,162 X. Lanjut ke B, tentukan koefisien korelasinya. Untuk menentukan koefisien korelasi dengan menggunakan tanda yang sama, caranya adalah kita bisa tulis dulu. Untuk menentukan koefisien korelasi, koefisien korelasi itu adalah untuk menentukan seberapa dekat atau seberapa kuat hubungan antara variabel X dan Y. Kita pilih analyze, kita pilih correlate, kita pilih variate, kita masukkan semua variabelnya. Kita ingin mengecek dua variabel ini hubungannya sekuat apa sih gitu. Kita langsung aja ke sini kita boleh yang kita perhatikan adalah di Pearson correlation ini. Nah, motivasi kerja hubungannya dengan kepuasan kerja itu negatif 0,086. Hubungannya sama, di sini kepuasan kerja hubungan dengan motivasi kerja adalah negatif 0,86, sehingga koefisien korelasi yang dinotasikan di R adalah terboleh negatif 0,86. Jadi variabel X itu hampir tidak mempengaruhi variabel Y pada kepuasan kerja. Karena apa? R itu nilainya selalu antara N1 sampai 1. Semakin mendekati 1 itu semakin kuat ya, dan minus R artinya semakin kuat hubungan antara variabel X, maka semakin kuat nilai variabel ini. Sementara jika R semakin mendekati negatif 1, maka dia akan berhubungan secara berlawanan arah. Artinya adalah semakin kuat variabel X, maka yang variabelnya akan semakin turun, ataupun sebaliknya semakin lemah variabel X, variabelnya akan semakin tinggi. Nah, kita boleh negatif 0,86. Kita cek terlebih dulu apakah yang sama. Ya, berdasarkan perhitungan manual, kita juga peroleh di sini negatif 0,0858. Seperti kelihatan itu di belakang 3,5 itu 3,5 itu adalah negatif 0,86. Kita peroleh kesimpulan sama. Variabel X motivasi kerja. Jadi variabel X motivasi kerja tidak berpengaruh terhadap variabel Y kepuasan kerja, yaitu hanya mempengaruhi secara berlawanan sedikit, yaitu sebesar 0,86 ya. Langsung saja kita ke soal nomor C. C adalah tentukan koefisien determinasinya. Koefisien determinasi itu kalau perhitungan manual kita bisa mencarinya dengan mengkuadratkan koefisien korelasinya, bisa kuadrat berarti, atau juga bisa dengan mencari SST ya kan? Iya, sini dulu.
dengan menggunakan SST, SME, dan SSN. Sekutu sama dengan 100 SSR plus SST bersama. Kita akan cek menggunakan SPSS. Caranya adalah menggunakan cara yang sama. Nah, ini kita akan analyze sama seperti soal yang pernah kita pilih mesin linear, dan ini sudah otomatis sama seperti tadi. Kita pilih statistik, kita pilih R square change. Kemudian oke. Sini outputnya adalah seperti ini. Nah, kita fokus ke sini. Perlu diperhatikan bahwa sebenarnya eh, baik maupun melalui cara regresi linear maupun korelasi tadi. Sini korelasi itu tadi negatif 0,5, sementara di sini negatif 0,06. Sementara di sini tidak ada negatifnya. Karena di sini disertai pangkat ya. Jadi sebenarnya untuk detailnya kita harus ke Korea, terus analis menggunakan Korea. Di sini hanya positif mutlak gitu. Namun kita langsung saja fokus ke R square, kita mencari koefisien determinasinya, determinasinya R kuadrat. Kita diperoleh di sini koefisien determinasinya adalah 0,07. Jika dikalikan 100 maka akan 0,7%. Kita lihat penjelasannya. Ya, sama ya. R kuadrat sama dengan 0,07. Ini kita peroleh dari kuadrat 0,86. Jadi kita peroleh 6%, itu adalah 0,7%. Artinya apa? Variabel X atau motivasi kerja yang berpengaruh sebesar 0,7% yaitu variabel Y dan kepuasan kerja. Nah, karena yang mempengaruhi variabel yang paling besar yang atau sisanya adalah 99,3%, itu diperoleh oleh variabel lain selain variabel Y ya, atau X. Seperti itu tadi, kita akan masuk terlebih dahulu yang sama. Sini 0,7318%. Juga dengan sama, jadi variabel X menjadi saja hanya sekitar 0,7318%, sedangkan sisanya itu 99,268 2% dipengaruhi oleh faktor atau variabel. Mungkin sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan dan saya mohon maaf saja. Nah, itu boleh. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.